Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Abdul Khalil, NPM 2112-5539. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas revisi video membaca teks bahasa Arab. Baik, yang mana saya dapat judul Bainal Arabiyyati wal Quran, paragraf pertama. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bainal Arabiyyati wal Quran. Alaysal Qur'anu kitab hadzal din. Summa alaysatil Arabiyyatu lughata hadzal kitab. Hal arafa al-alamu islaman bila Qur'an wa hal arafa al-alama Qur'anan bighairi al-Arabiyyah. In irtibata kitabin samawiyyin munazzalin bilughatin bi'ainiha. Kartibatil islami bilughatil arabiyyah. Amrun lam na'rifhu li ghairi hadzal din wa li ghairi tilkal lughah. Wa idza kana ghairu qur'ani minal kutubi samawiyatil muqaddasah qad hurrifa summa turjima ila lughatin katsirah. Wa baqiya inda ashabihi kitaban ta'abbudiyan muqaddasan fa inna qur'ana qur'anun bilafzihi wa nassihi lam yutarjam wa la yumkinu an yutarjam. Wa in turjimat afkaruhu wa ma'ani fahiya la tusamma Qur'anan wa la yasihu an takuna fil Islam kitaban ta'abbudiyan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hakadha awjadal Islamu ratibatan bainahu wa bainal lughatil arabiyyati. Wa kana min athari hadzal irtibatil mubaraki an 'adat 'ala al-lughatil arabiyyati juhudun wa thamaratun lam yabdhulha ashabuha yawma badaluha illa khidmatan li hadzal din. Wa laysa huna majalul hadithi 'anil lughatil arabiyyati wa irtibatiha bid-din wal Qur'an. Wa min mafakhiril lisanil arabiyyi annahu lughatul mu'jizatil khalidatil Qur'an. Pada paragraf yang kedua ini menjelaskan tentang hubungan antara Islam dengan bahasa Arab, yang mana hubungan ini menghasilkan banyak manfaat bagi bahasa Arab itu sendiri, sehingga bahasa Arab ini menjadi bahasa yang sangat kaya, berkembang, menjadi bahasa ilmu pengetahuan, dan menjadi bahasa persatuan antar umat Islam. Dan juga pada paragraf ini ditegaskan bahwasanya salah satu kelebihan dari bahasa Arab itu ialah ia menjadi bahasa Al-Quran, yang mana itu adalah mukjizat yang abadi. Laqad syaddal Islamu aqwaman ghaira Arabin ila al-lughatil arabiyyati. Wa nasyara al-lughatal arabiyyata fi biladin lam yakun lil arabi fiha sultanun. Laqad kharajatil arabiyyatu min jaziratil arabi ma'al fathil islamiyyi. Fa idza hiya lughatu ahli syami wal iraqi wa ma wara'ahu wa misra wa ma wara'aha. Wa idza hiya tata'adda kaunaha lughata dinin ila kauniha lughata syu'ubin wa duwal. Pada paragraf yang ketiga ini menjelaskan bagaimana proses Islam menyebarkan bahasa Arab ke berbagai bangsa dan negara di luar Jazirah Arab. Salah satu cara yang ditempuh oleh Islam yaitu melalui penaklukan. Islam juga membantu menyebarkan bahasa Arab ke wilayah-wilayah atau negara yang baru dikuasainya, sehingga bahasa Arab ini menjadi bahasa bangsa dan negara di wilayah-wilayah tersebut. Jadi, bahasa Arab ini tidak hanya menjadi bahasa agama saja, tetapi juga menjadi bahasa bangsa dan negara di wilayah-wilayah tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma zala lil islami atharahu fi nashril arabiyyati wa hifziha fil biladi ghairil arabiyyati wa huwa atharun yaqufu atharal marakiz thaqafiyyati allati naraha al-yawma muntashiratan
في بلاد العالم لنشر لغات الفرنسية أو الإنجليزية. إن أصحاب هذه المراكز ينفقون الملايين في سبيل الدعاية المراكزهم وثقافتهم ونشر لغاتهم، على حين أن الإسلام يجعل من أهل البلاد التي ينتشر فيها شعوبا راغبة في تعلم لغاته. وما أكثر ما نسمع أصواتا ترتفع في تلك البلاد مطالبة بإرسال المدارسين العربي لتعلم اللغات العربية أو مطالبة بقبول أبنائها في مدارس البلاد العربية وجامعاتها ليتعلموا اللغات العربية. Nah, jadi pada paragraf ini membahas peran penting Islam dalam menyebarkan dan melestarikan bahasa Arab, khususnya di luar negara-negara Arab. Mirip dengan pusat kebudayaan, negara lain seperti Perancis dan Inggris menggunakan pusat kebudayaan yang tersebar di seluruh dunia untuk mempromosikan bahasa mereka. Mereka rela mengeluarkan banyak biaya untuk kegiatan dan program orang agar tertarik belajar bahasa mereka. Nah, adapun Islam dalam menyebarkan bahasa Arab tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk mempromosikan bahasa Arab. Islam sendiri menjadi daya tarik yang membuat orang dari berbagai negara tertarik untuk belajar bahasa Arab. Mengapa demikian? Karena ada beberapa alasan orang tertarik untuk belajar bahasa Arab. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat muslim berbahasa Arab. Banyak muslim yang ingin bisa membaca dan memahami Al-Quran dalam bahasa aslinya. Nah, kemudian pelajaran agama. Banyak literatur dan sumber ajaran Islam yang menggunakan bahasa Arab. Jadi mempelajari bahasa Arab dapat membantu orang untuk memahami agama Islam secara lebih mendalam. Dampak Islam terhadap bahasa Arab yakni dengan banyaknya orang yang tertarik belajar bahasa Arab karena Islam, bahasa Arab pun terjaga dan terus menyebar ke seluruh dunia Islam tanpa mengeluarkan biaya besar seperti pusat kebudayaan negara lain. Justru menjadi daya tarik tersendiri yang membuat bahasa Arab hidup di luar negeri Arab. Nah, jadi tanpa mengeluarkan biaya banyak pun bahasa Arab ini sudah dipelajari bahkan sejak zaman dulu, yang mana dulu itu waktu masih zaman perdagangan yang masuk ke Indonesia itu bahasa utamanya yakni pedagang-pedagang dari Arab, pedagang dari Persia yang masuk ke dalam Indonesia, yang mana tentu menggunakan bahasa Arab. Nah, mungkin dari saya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Munah dengan NPM 21125548. Di sini, saya akan membacakan paragraf kelima dan keenam dari teks kami yang bertemakan Bainal Arabiyyah wal Qur'an. Baik, langsung saja. Laqad istahwal Islamu aqwaman fahabbaba ilaihim lughatahu. Bal laqad kana lil Islami fadlun azimun fi zuhuri adadin la yuhsa minal ulama'i ghairil arabi. Nabaghu fi lughatil arabi wa ulumiha min nahwin wa sarfin wa balaghah. Wa hasbuna sibawayh alaman li hadhihi at-ta'ifati min al-ulama'i ghairil arabi alladhina balaghu al-qimmata fi 'ulumil arabiyyah hatta asbahu madribal mathal. Kana lil islami al-fadlu fi naqlil lughatil arabiyyah. Tilka an-naqlatal wasi'ata min lughati qaumin ila lughati aqwamin. Wa min lughatin mahdudatin bihududi ashabiha ila lughati da'wah.
ja'at ilal bashari kaffatan fakanatil arabiyyatu bidzalika lisana tilka da'wah wa lughata tilka risalah wa mustawda'a ma sadara an tilka risalati min fikrin wa hadarah. Itu tadi bacaan teks dari paragraf kelima dan keenam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai maksud paragraf tersebut. Jadi, pada kalimat pertama, dijelaskan bahwa Islam telah menarik minat dan perhatian banyak orang dan membuat mereka mencintai bahasanya, yaitu bahasa Arab. Islam memiliki daya tarik yang kuat sehingga banyak orang dari berbagai suku dan bangsa tertarik untuk mempelajarinya. Salah satu daya tarik tersebut adalah bahasanya, yakni bahasa Arab. Bahasa Arab menjadi bahasa yang dicintai oleh banyak orang karena merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 128, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian, pada kalimat kedua, disebutkan bahwa Islam ini memang memiliki keutamaan serta peran yang besar dalam memunculkan ulama-ulama non-Arab yang mana mereka itu unggul dan sangat kompeten di dalam bahasa Arab dan ilmu-ilmunya baik di bidang nahwu, shorof, ataupun balaghah. Islam tidak membatasi ilmu pengetahuan kepada satu kelompok saja atau satu kelompok tertentu. Banyak ulama non-Arab yang menjadi ahli bahasa Arab dan ilmu-ilmunya. Seperti pada kisah Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab, yakni Ibnu Abbas adalah seorang non-Arab. Ia menjadi ahli tafsir terkemuka di usia muda yang mana tidak kalah dari Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, cukuplah bagi kita Sibawayh sebagai teladan dan simbol dari ulama-ulama non-Arab yang mencapai puncak pengetahuan dalam ilmu bahasa Arab. Sibawayh, atau yang biasa kita sebut sebagai Imam Sibawayh, merupakan orang Persia. Berkat ketekunan dan kegigihannya dalam mempelajari bahasa Arab, menjadikannya ahli nahwu terkemuka yang masyhur karyanya, serta banyak digunakan sebagai rujukan utama hingga saat ini. Islam berperan penting dalam menyebarkan bahasa Arab ke seluruh dunia. Bahasa Arab menjadi bahasa dakwah yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada seluruh umat manusia, terutama kepada umat Islam itu sendiri. Bahasa Arab ini menjadi bahasa risalah Islam serta tempat penyimpanan pemikiran dan peradaban Islam yang lahir dari risalah tersebut. Karena banyak karya ilmiah dan filosofis Islam ditulis dalam bahasa Arab. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjabaran tersebut, yakni Islam dan bahasa Arab memiliki hubungan yang erat. Islam telah menarik banyak orang untuk mempelajari bahasa Arab dan bahasa Arab sendiri memiliki peran penting dalam penyebaran dan pemahaman Islam. Salah satunya yaitu melahirkan ulama-ulama non-Arab yang kompeten dan menyebarkan bahasa Arab secara luas sebagai bahasa dakwah dan risalah Islam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami. Sampai di sini video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.